Munculnya banyak kasus tidak harmonis antara kepala daerah dengan wakilnya menyisakan banyak tanya. Diduga faktor ketimpangan kewenangan yang dimiliki kepala daerah, turut berkontribusi atas carut-marutnya pemerintahan. Begini, berbicara tentang wakil kepala daerah, itu memang banyak yang mempertanyakan karena menganggap bahwa posisi itu lebih banyak disharmoni. Pada prakteknya lebih banyak disharmoni, jadi di antara sekian ratusan kepala daerah, daerah di Indonesia, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, hanya sekitar 6% yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Tetapi kenapa kemudian posisi wakil kepala daerah ini penting, baik itu wakil gubernur, wakil wali kota maupun wakil bupati, karena masyarakat kita ini kan genuinnya memang plural. Gitu loh. Jadi kalau hanya gubernur saja, bupati saja, atau wali kota saja, dia hanya akan kemudian pada beberapa daerah yang ekstrem, misalkan kayak Maluku, lalu Sulawesi, dan sebagainya, tiba-tiba dia hanya mewakili satu wajah identitas, itu agak membahayakan dalam konteks legitimasi dia sebagai kepala daerah. Maka sebenarnya secara strategik, posisi wakil kepala daerah itu adalah merangkum keberagaman. Sehingga dia diduetkan, makin kemudian asal-usul dari dua duet yang ada ini, misalkan kepala daerah dari kelompok A, kemudian wakil kepala daerahnya dari kelompok B, dan kemudian mereka menang, di mana kemudian basis kemenangannya itu disumbang oleh baik kedua belah pihak, itu kan legitimasinya makin kuat. Jadi ini kaitannya dengan demokrasi. Undang-undang wakil kepala daerah itu semuanya mencadur dari Undang-Undang Wakil Presiden RI. Nah, sedangkan Undang-Undang Wakil Presiden itu sudah sejak Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah berubah fungsinya, secara fungsi. Jadi antara apa? Bahwa dia menggantikan peran dan posisi presiden. Nah, akan tetapi posisi secara penerjemahan ketika era Bung Karno dan Bung Hatta berjalan luar biasa. Ketika Bung Karno di Jogja, Bung Hatta berwenang penuh di Jakarta misalnya. Nah, sedangkan itu tereduksi ketika era Orde Baru, bagaimana Soeharto memfungsikan kepala wakil presiden itu hanya sebagai pelengkap. Nah, ini yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Meskipun era reformasi pun posisi wakil kepala daerah sebagai pelengkap atau pengganti kepala daerah. Kedudukan jabatan wakil kepala daerah tidak terlalu kuat secara konstitusional, sehingga kerap menimbulkan gesekan kepentingan dan kewenangan. Sebenarnya dari proses kepala daerah, kampanye kepala daerah, memang posisi wakil itu selalu strategis dalam rangka menggait suara misalnya. Nah, ini yang selalu diposisikan seperti itu. Nah, tapi pada perjalanannya yang harus direposisi atau direfungsionalisasi adalah bagaimana seorang wakil itu melakukan pengawasan luar biasa. Pengawasan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh eksekutif di bawahnya, misalnya Kabak, kepala dinas, wakil kepala dinas. Nah, ini bisa direfungsionalisasi, artinya ditegaskan bahwa tugas wakil kepala daerah hari ini misalnya sederhananya memiliki timeline kerja yang jelas, bahwa dia melakukan pengawasan kedinasan ini dan berbagai macam kegiatan pengawasan lainnya. Misalkan kayak Surabaya. Surabaya ini kan multi etnis, multi agama, juga bahasa simpelnya lah. Jadi kelompok-kelompok yang plural itu Surabaya menjadi salah satu contoh tolok ukur yang kuat. Atau kemudian kalau kita contohkan misalkan di Sidoarjo, gitu kan, dia mungkin kuat kelompok pesantrennya, tapi kan dia juga harus punya misalkan wakil yang mampu menjadi wakil dalam tanda kutip ya, representasi itu dari kelompok industri, karena dia juga daerah-daerah yang industri yang semakin mengalami kemajuan. Atau kemudian Gresik misalkan, gitu. Jadi artinya posisi wakil kepala daerah itu kerap kali dianggap hanya sebagai pelengkap, atau kemudian diambil basis masanya, atau kemudian bisa jadi hanya sebagai sumber modal. Saat ini perlu adanya penataan ulang atau evaluasi, termasuk tugas dan kewenangannya. Benar, pertikaian itu selalu bermula dari ketika fungsinya tidak jelas, tidak pernah jelas. Ini yang menyebabkan adanya pertikaian. Misalnya ketika wakil kepala daerah itu berusaha masuk ke ranah tertentu, ini tentu kepala daerah selalu tersinggung atau bagaimana. Ini karena tidak pernah dijelaskan sejak awal. Makanya diharapkan nanti melalui pilkada ini, seorang wakil kepala daerah mengajak seseorang untuk menjadi wakil kepala daerah, itu harus setidaknya lebih jelas lah difungsikan. Fungsimu A, B, C, D, E. Ini yang kontrak politik semacam ini yang tidak pernah ada. Dalam banyak pilkada itu kontrak politik selalu antara
pasangan calon dengan rakyat. Yang tidak pernah ada lah pasangan kepala daerah dengan wakilnya, ini yang tidak pernah ada. Kalau kita ngelihat datanya, disharmonisasi itu biasanya memang terjadi pasca pelantikan. Rata itu begitu. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir tentang eleksi selanjutnya, kan begitu. Karena berpikir tentang eleksi selanjutnya, karena kaitannya dengan elektoral, maka mereka berbicara tentang sebanyak mungkin mengambil pengaruh. Maka di tingkat internal mereka kan mulai kemudian berjalan sendiri-sendiri. Mereka membentuk atau menata dalam tanda kutip, itu kemudian yang kira-kira bisa diambil. Maka biasanya jalan pemerintahan menjadi tidak efektif. Ada beberapa contoh, misalkan saya mungkin contohkan enaknya di luar Jawa Timur ya. Itu yang kemudian itu disharmoni. Saya kemarin ketika jalan ke daerah Sulawesi Tengah, itu ada satu cerita. Saya tidak mau spesifikkan, tapi saya jalan ke Sulawesi Tengah. Di situ kemudian pasca pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya kemudian sudah bicara tentang the next election. Yang memang kemudian mereka sudah berada dalam tanda kutip kan habis duet memenangkan kompetisi, tapi sudah setelah pelantikan itu mereka bicara tentang the next election tanpa kemudian mau berkoalisi. Nah ini akhirnya kemudian jalan pemerintahannya, bahasa simpelnya itu kalau kita cek di Kemendagri, target-target misalkan serapan anggaran, ada yang sampai belum sampai 50%, padahal itu sudah lebih dari pertengahan kepemimpinan mereka berdua. Nah ini kan tanda bahwa satu kepala daerahnya, kemudian yang kedua wakil kepala daerahnya saling memperebutkan pengaruh, sehingga kinerja di pemerintahan daerahnya menjadi tidak efektif, efisien. Wakil kepala daerah memang tidak disebutkan di dalam konstitusi. Konstitusi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota. Padahal syarat mendaftar pilkada harus disertakan calon kepala daerah serta wakilnya. Sebenarnya kalau itu kan kita kembalikan kepada peraturan Mas ya. Jadi gini, wakil kepala daerah itu kan sebenarnya memang membantu kepala daerah kan begitu. Jadi dia adalah wakil dari pucuk pimpinan di tiap daerah. Hanya saja masalahnya memang pada prakteknya itu loh. Kenapa? Karena di konstitusi wakil kepala daerah itu nggak ada secara tekstual. Yang ada kan cuma kepala daerah. Jadi gubernur, wali kota, dan bupati yang memimpin pada konteks provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan wakil, jadi dia mau dikatakan konstitusional, mau dikatakan tidak juga tidak. Karena memang tidak eksplisit disebutkan. Dia hanya kemudian menurut undang-undang terakhir yang kita punya gitu kan tahun 2016 itu nomor 14 itu kemudian menyebutkan bahwa pilkada itu diselenggarakan dalam konteks duet kan gitu. Nah itu yang kemudian bentuk dari pembacaan terhadap situasi-situasi kekinian dalam konteks penerapan demokrasi kita. Karena itu diperlukan penataan ulang atau penguatan posisi kepala daerah, sekaligus pembagian kewenangan yang jelas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. DPR harus merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kita lihat di Jawa Timur, itu rata-rata kepala daerahnya memang dominan, tapi kemudian wakil kepala daerah menjadi dalam tanda kutip tahu diri. Jadi dia mengambil telikungan yang mungkin berbeda dengan basis dari kepala daerah. Tapi mau tidak mau, biasanya kalau di Jawa, magnet dari kepala daerah itu memang jauh lebih tinggi daripada wakil. Tapi kalau wakil paham bagaimana mengakumulasi, satu, pengaruh, dua, aset, ketiga, kemudian dalam konteks itu elektoral, basis massa, maka dia tahu, dan kita bisa lihat pada beberapa kabupaten kota di Jawa Timur dari 38 itu, banyak yang duetnya tidak lagi sejalan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan menghapus jabatan wakil kepala daerah. Atau opsi lainnya memisahkan posisi wakil kepala daerah agar tak melekat dalam pemilihan kepala daerah. Maksudnya, posisi wakil sebagai jabatan yang tidak dipilih langsung dan sepaket dengan kepala daerah, melainkan misalnya diusulkan oleh kepala daerah dan dilegitimasi oleh pemilihan di DPRD. Tetapi yang perlu ditekankan menurut saya adalah pada proses pencalonan. Jadi ini menjadi perhatian dari partai politik sebagai secara undang-undang yang boleh mengusung atau kemudian mengusulkan paket atau duet dari kepala daerah. Sehingga posisi strategik dari wakil kepala daerah itu bisa kelihatan dari awal, kemudian menjadi kesepakatan sejak awal. Kan itu sebenarnya kalau kita menduetkan, maka partai politik kan sudah punya
hal-hal yang kemudian itu diperbincangkan baik dengan kepala daerahnya, wakil kepala daerahnya, maupun dengan partai politik yang menjadi koalisi pengusungnya gitu. Kasus pecah kongsi ini sering muncul dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Umumnya berawal dari kesalahan saat diusung oleh partai politik sebelum kontestasi. Sehingga kalau ditetapkan di situ, saya kira kasus ketika saya sebutkan tadi soal 6% yang aja harmonis dan kebanyakan justru disharmonis, itu bisa kemudian saya tidak mau mengatakan dihilangkan, tapi setidaknya kemudian ditingkatkan nilainya, yang harmonis itu. Misalkan kalau yang sebelumnya hanya 6% sekian, maka kita berharap pada tahun 2024 nanti, pada pemilihan pilkada, itu yang kemudian menjadi perhatian yang seharusnya baik kelompok yang kemudian mau diajak untuk berduet, atau kemudian partai politik yang kemudian diajak untuk berkoalisi, untuk menekankan bahwa kepala daerah ini punya tupoksi-tupoksi demikian. Para calon kepala daerah dan wakilnya selalu berasal dari unsur kepentingan yang berbeda. Kemudian mereka tidak melakukan kesepakatan awal tertulis tentang tugas masing-masing jika terpilih. Maka ketika benar-benar terpilih, muncullah persoalan yang mengganggu kinerja pemerintahan daerah. Jadi saya kira kalau dari awal sudah jelas, dan kalau menurut saya bagusnya adalah hitam di atas putih. Setidaknya saya tidak menjamin, atau kemudian usulan ini tidak menjamin, tapi setidaknya kemudian bisa menjadi tolok ukur bahwa tupoksi saya begini, tupoksi kepala daerah begini. Jadi tupoksi wakil kepala demikian, dan itu harus dibicarakan di tingkat koalisi. Nah, selama ini kerap kali kan kepala daerah itu merasa bahwa wakil itu hanya formalitas karena dia merasa besar, artinya dia merasa bakal terpilih tanpa kemudian harus bahasa guyonnya, aku kate berduet sama sandal jepit itu jadi gitu. Jadi siapapun wakilnya dia merasa nah di situ yang kemudian harus dipertegas di awal di saat-saat pencalonan. Dan menurut saya adalah kesepakatan yang terjadi sebelum pendaftaran itu menjadi jauh lebih penting untuk diperhatikan untuk mengurangi ya kan praktek-praktek disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil dari Pilkada serentak 2024. Jadi buat saya bahwa bolehlah misalnya partai politik menganggap bahwa calon wakil kepala daerah itu yang memiliki potensial untuk menggait suara, tapi cobalah ditinjau kembali bagaimana bahwa seorang wakil itu bisa berfungsi dalam hal pengawasan, lalu setelah itu dia memahami kebijakan pembangunan, misalnya kebijakan pembangunan daerah. Jadi tidak, bahasanya orang Surabaya, tidak anggerto untuk memilih seorang wakil, karena wakil ini justru memperkuat posisi kepala daerah seharusnya, baik secara fungsi maupun bagaimana dia melakukan program-program pembangunan. Dalam perjalanan kepemimpinan, kepala daerah harusnya mengutamakan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.